Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salsabila dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta akan menyampaikan materi mengenai iman kepada Allah. Yang pertama yaitu pengertian iman. Menurut bahasa, iman berarti menerima dan percaya. Asalnya dari bahasa Arab yakni amana yu'minu. Sedangkan dari segi istilah yaitu sadikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, atau meyakini dengan sebenar-benarnya dengan hati, menegaskan dengan ucapan lisan, dan mempraktekkan dengan fungsi anggota tubuh atau mengamalkan. Pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun demikian, apakah sebenarnya arti dari iman kepada Allah? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaannya baik dalam perbuatannya menciptakan alam makhluk seluruhnya maupun dalam menerima ibadah segenap makhluknya. Kemudian juga membenarkan dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sempurna, suci dari segala sifat kekurangan, dan suci pula dari menyerupai segala yang baru. Sebuah pembenaran yang terrealisasi dalam hati, lisan, dan amal perbuatan. Dalil tentang beriman, perintah beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu dari Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir atau tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, maka sesungguhnya orang itu sangat jauh tersesat." Yang kedua, ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi." Kemudian ada juga dari hadis riwayat Muslim nomor 8 yang artinya, orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Kemudian ada pengertian dari wujudullah. Allah itu wujud atau ada. Namun, wujud Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia, tidak mungkin terbayangkan khayal manusia. Laisa kamitslihi syai'un, firman Allah. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Apapun yang bisa dibayangkan sebagai Allah, maka itu bukan Allah. Apapun yang bisa dilukiskan sebagai Allah, pasti itu bukan Allah. Siti Aisyah, istri Rasulullah, berkata, "Man hadatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad hadzaba." Barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya pada waktu Mi'raj, maka dustalah ia. Bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad ra'aitu nuran annahu." Dan sungguh saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya. Subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'riftaka. Maha suci Tuhan, tidaklah kami dapat mengenalmu dengan pengenalan yang setepat-tepatnya. Kemudian yang kedua ada pengertian tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahadda yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah,
mengesahkan Allah atau mengetahui atau mengakui bahwa Allah itu satu. Quran Surah Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Yang ketiga yaitu pengertian rububiyah. Tauhid rububiyah atau rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Pengertian uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk. Adapun maksudnya ialah mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Quran Surah Luqman ayat 30. Yang terakhir yaitu pengertian sama wa sifat. Tauhid sama wa sifat maksudnya adalah pengesahan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup 2 hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah, sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah. Maka nama dan sifatnya, dalam menetapkan sifat bagi Allah tidak boleh melakukan taktil, tahrif, tamsil, maupun takyif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'u basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Lalu, materi yang selanjutnya, pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat seseorang menegakkan syariat. Dalam firman-Nya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 51. Yang kedua yaitu menghindari syirik atau menyekutukan Allah, yang nyata maupun tersembunyi. Dalilnya yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 36 yang artinya, bukanlah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Yang ketiga yaitu mencintai karena Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan duniawi yang membutakan. Yang keempat, akhlak yang baik. Akhlakul karimah merupakan buah dari iman yang ditanam dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Kemudian yang kelima, terbebasnya jiwa manusia dari takut tidak mendapatkan rezeki. Seorang mukmin yakni bahwa rizki ada di tangan Allah. Semua yang ada di dunia ini telah diatur dalam Al-Quran dan Allah telah mengaturnya. Nasib manusia itu sendiri-sendiri. Betapapun tinggi jabatan mereka, kaya miskin, muda tua, itu semua keputusan dari Allah rizkinya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Yang keenam, terbebasnya jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan rakus. Tabiat manusia mencintai harta ialah kikir dan rakus. Firman Allah, Quran Surah Al-Fajr ayat 20, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
Lalu yang terakhir, sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Seorang mukmin ketika meyakini bahwa segala urusan ada di tangan Allah dan tidak seorang pun yang mampu memberikan manfaat dan bahaya, ia akan menghadapi segala kesulitan dengan lapang dada, penuh kerelaan, dan pasrah diri. Sehingga ia bersikap sabar serta mengharapkan pahala dari Allah. Pada waktu yang sama, keimanan dapat meringankan rasa sakit dan kesedihan. Firman Allah, tidak ada sesuatu pun musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Sekian materi yang saya sampaikan, dan maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.